Orang 200.000 aja Pak masih maju mundur. Ada yang mau bayar, kadang-kadang ku minta lagi lah karena nggak ada jelas kuburan kalian. Nah, kasihkan aja Pak. Alhamdulillah sore ini kita ketemu dengan orang-orang tua kita yang konon katanya beliau memiliki tanah yang notabene itu adalah Grand Sultan. Kita ingin tahu bagaimana kronologis cerita tanah ini dan bagaimana kronologis sebenarnya dengan notabene Grand Sultan itu. Kita ketemu dengan bapak-bapak ini. Pak, tolong Pak sampaikan Pak bagaimana cerita tanah Saya itu. Pak, pertamanya Kenal nggak Pak namanya Pak? Adianto. Alamatnya Pak? Alamatnya Jalan Swasta Tengah, Mabarilir Lingkungan 5. Jalan Swasta Tengah, Mabarilir Lingkungan 5. Ternyata saya menggarap tanah itu dari tahun 80. Jadi saya 82 mengadep sama Lurah Pak Husni untuk perjanjian dengan Pak Cik saya. Jadi yang menggarap tahun 75 itu Pak Cik saya. Jadi dia meninggal, udah sakit-sakitan, diserahkan kepada saya. Jadi sampai sekarang tanah itu sudah saya kuasai selama kurang lebih 40 tahun. Jadi sekarang sudah saya naikkan, saya mau mengurus surat. Jadi ternyata di sana tanah itu terletak Grand Sultan. Jadi terpaksa saya menghadap kepada Sultan untuk menerbitkan surat di atas tanah itu. Begitulah Pak. Jadi Pak, selama 40 tahun itu Pak, tanah itu digarap oleh Bapak ataukah ada masyarakat yang nyewa di situ Pak? Enggak ada. Berapa Pak luas tanah itu? Luas tanah kurang lebih semuanya 2 hektar setengah. Kosong tuh Pak? Kosong. Keluarga saya aja ada 5 rumah di situ. Keluarganya. Ada saya, cuman saya usai ya kan, dan saya kuasai fisik selama 40 tahun saya ternak petani di situ. Artinya kan begini Pak, tanah-tanah yang di situ itu kan kalau memang kita ngikuti alur ceritanya itu kan Grand Sultan semua aja Pak, untuk kota Medan. Iya, nah, kenapa Pak dari tahun itu kan ini sebelah-sebelahnya ada yang sudah memiliki dari lurah yang keluar tanahnya ya kan, kayak sini kan kita ada lurah, tapi sebagian kayak punya Bapak lah yang 2 hektar ini kok tetap Grand Sultan, gimana ceritanya? Tetap Grand Sultan. Saya terdaftar ketemu sama Datuk ini tadi, karena dicek dari PPN itu belum ada surat yang terbit di situ atau SHM atau surat apa aja, belum ada terbit. Jadi saya dan mulai lapor sama saya kelurahan sekarang ini saya menerbitkan kuasa fisik, sedangkan sekarang masih diurus begitu. Jadi dalam pengurusan ini kan saya perlu bantuan dana untuk mengambil Grand Sultan itu, bukan Grand Sultan. Makanya saya mau lepas satu hektar. Berapa lah Bapak mau jual tuh 1 meternya? 1 meter ini saya buka harga 1 juta. Berarti artinya 10 miliar Pak ya? Iya, karena UJUP di situ sudah 0,6 per meternya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Sahrul Basri, alamat Jalan KL Yosudarso, lingkungan 3, Kelurahan Mabar. Jadi sebenarnya gini ceritanya, itu di zaman Kesultanan maupun kerajaan itu, yang dikatakan itu tanah kampung mempunyai surat. Surat itu adalah geran. Geran ini itu yang dikeluarkan oleh Kesultanan pada zaman itu. Zaman Kesultanan lah kita bilangkan gitu. Jadi berbeda, ada satu lagi tanah konsensi. Yang sebutkan tanah konsensi yang telah satu contohnya kita bilang dikontrakkan atau disewakan kepada Belanda zaman itu. Jadi kalau ini bukan tanah konsensi tetapi ini tanah kampung. Dasar surat tanah kampung itu adalah suratnya geran. Jadi karena sekarang sudah RI, sudah merdeka, ikut pemerintah, jadi ya memang harusnya itu terdaftarkanlah ke BPN. Karena kita sudah masuk ke BPN, luas tanah sekian ini masih belum ada terbikin suratnya. Makanya sekarang mau dibikin surat. Jadi surat itu kita yang pertama kali persiapan itu seperti katakan Bapak Babeh tadi. Yang pertama itu ya surat penguasa itu tahun berapa. Yang kedua
kita ambil kuasa fisik itu dari kelurahan kan gitu, baru kita bawa ke BPN supaya keluar terbitlah ataupun keluar sertifikat itu, namanya itu sertifikat hak milik dengan dasar dengan alas hak grant. Jadi menyatakan ini apa hubungan grant itu sama Pak Babe yang dikeluarkan oleh pemerintah zaman itu, kelurahan Pak Usni ini. Hubungan kalau grant itu memang sudah terdapat terdaftar dikeluarkan zaman kerajaan itu ke BPN sudah dilapor. Jadi pas pada waktu itu tahun kita bilang 1982 itu menguasai mengerjakan itu, ya sekarang kita lihat keluarganya dari Pak Babeh, mulai dari kakeknya, pakciknya langsung jatuh sama dia. Itulah, jadi sekarang ini rencana kita tanah ini untuk diwakafkan atau diserahkan ya kepada satu contoh masyarakat Islam ataupun kita bilang membuat tanah perkuburan muslim tadi. Disitulah rencana ini. Kalau menurut penjualan tanah, saya rasa untuk Kota Medan itu nilai itu 1 juta, saya rasa nggak ada yang dapat untuk Kota Medan ini kita. Karena mengingat NJOP dan ya peraturan tahu sendirilah kalau kita mengurus surat ini kan gitu. Tapi karena juga sambil ya kita bilang untuk menghibahkan atau menghibahkan tadi tanah ini, makanya terjadilah harganya segitu. Jadi jelasnya kalau tanah kampung itu saya jelaskan dia mempunyai surat grant. Dan satu, kalau memang dia itu tanah konsensi itu harus dilepaskan oleh raja setempat. Itu kalau tanah konsensi. Jadi kalau tanah konsensi ini yang mempunyai tanah ulayat ini yang mempunyai masyarakat adat yang di sini. Zaman dulu itu peraturannya masyarakat adat. Jadi sekarang ada ketua adatnya. Itu ada ketua adatnya. Ada ketua adatnya sekarang. Jadi kalau wilayah-wilayah itu tertentu. Kalau Mabar ini itu yang mempunyai wilayah itu kejuruan Metar Bilad Deli. Kejuruan Metar Bilad Deli. Siapa ini? Namanya ini adalah Tengku Jalaluddin. Inilah Raja Mabar. Makamnya pun di Mabar juga. Makamnya ini. Nah, inilah sejarah-sejarah dulu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita lihat Pak, bisa-bisa aja orang keluarkan STM itu nggak urusan kita. Yang penting kalau kita nih supaya jangan ada masalah di belakang hari. Jadi diwakafkan ini ya kita mengurus suratnya seperti saya bilang tadi. Kita bikin wakaf, kita bikin hibah, kita bikin penyerahan kan bisa. Bawakan ke notaris. Nanti notaris minta tolong nanti kita bikin suratnya ini hibah ya supaya ditandatangani kelurahan, ditandatangani kecamatan, dikecamatan oleh wali kota karena kita berada di wali kota kan gitu. Barulah kita masukkan ke BPN. Nah inilah untuk wakaf namanya, untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama saya bilang tadi masyarakat ini Islam kan gitu. Nah itulah di perkuburan Islam. Inilah saya kira sekian aja kalau jelas, nanti bisa lagi kita sambung kan gitu. Ada yang lebih mengetahui. Jadi Pak, selama ini kan tanah itu Pak begitu, pernah nggak Pak ditawarkan dengan orang lain? Enggak, Belum pernah. Memang belum pernah. Belum pernah. Jadi sekarang ini saya turun untuk mengurus surat yang dari Grand Sultan ini untuk ke BPN untuk tembuskan biar supaya memang benar-benar terdaftar, kita naikkanlah itu SHM. Kayak butuh biaya itu. Iya, Sesuai biaya. Saya pun nggak mau. pembicaraan tadi. Udah Iya. 2 orang Pak. Ini pun begini Pak. Udah ada orang datang lagi menawar, cuma dia minta beda-beda. Kita kan mengurus ini kan pakai uang, bukan asal ngomong. Jadi kita mengeluarkan itu tadilah yang kayak kebutuhan. Makanya ini kalau dengar Pak Tengku tadi ini katanya orang Salam masih perlu untuk kuburan. Kalau untuk kuburan boleh. Nanti saya mau ketemu macam mana ceritanya. Saya Artinya kan begini Pak, kita ini ketemu, cuma kan ini masyarakat Mabar semua Pak. Iya. Kita akan merapatkan lagi. Iya. Dulunya kita tuh targetnya cuma 2 miliar dana kita Pak. Sampai hari ini cuma terkumpul 250 juta Pak, udah hampir 2 tahun. Nah, artinya untuk yang jenjang itu kan jaraknya tinggi kali Pak, tapi itu pun kita nggak usah sanksi. Kalau izin Allah ya kan, Iya, masyarakat Allah. memang butuh ya kan Pak Iya. untuk itu. Jadi maksudnya ini saya mau saya tegaskan biar keluar tadi itu gransutannya semua dari kedatangan minta 300 per meter.
untuk ganti rugi grantutan itu kepada saya. Itu aja. Apa nggak berasa sendirian, Mas? Seorang saya begini sendirian minta 300 juta kalau kita nggak gotong royong. Tanah itu mesti saya kuasai, Mas. Di situ tanah 2,5 hektar, cuman rumah keluarga saya 4. Bukan kayak di pinggir tol, itu udah berapa? Ratusan. Itulah saya. Jadi mungkin kalau nengok-nengok di mana seperti kayak gini, tengok aja berapa ya, nomor berapa pengadilan saya. Saya udah panggil ke pengadilan, udah keluar NU Ingkrah saya, nggak pernah lagi datang. Udah 5 tahun saya keluar di situ lagi. Kalau kita kan Pak sebagai masyarakat Iya. yang menginginkan itu, kita kan cuma menghimpun masyarakat Pak, bagaimana bisa punya tanah wakaf. Kalau saya pribadi mana ada uang, artinya Betul. kita menyampaikan. Saya kan begini Mas, supaya Iya, Pak. Mas itu mengetahui hal saya, Nggak, makanya- bagaimana langkah terjang saya. Iya kan, itu kan Pas itu, Pak. mengetahui. Kalau boleh ya dilihat lapangannya macam-macam. Saya di situ ternak nggak ada yang gak. Iya, itu dari situ ya kita kan sudah tahu. Saya ternak nggak ada yang Nggak, artinya dengan jejak digital ini Pak, masyarakat akan tahu semua. Iya. Kalau lah memang ada keinginan kita rame-rame, ya yuk monggo kita mainkan itu. Makanya saya Ya kan, dengar Pak? katanya Iya. Nah, masjid ini mencari tanah. Iya. Ayo coba gotong royong punya saya itu Mas. artinya kan kita nanti bisa ketemu sepakat kata. Iya. Bisa aja nilai hari ini 1 juta dengan kesepakatan, namanya kan kita belum negos. Iya. Negos tapi harus ada uang. Iya. Kalau bicara cuma ngomong-ngomong nggak ada uang, ini abu nawas saja Pak, ya Iya. kan? Nggak ada gunanya. Jadi kita alhamdulillah nih Pak, terima Jadi kasih itu banyak. sejarah saya Iya. menduduki tanah itu. Ya Pak, saya terima kasih banyak Pak, Ya. kehadiran Bapak-Bapak semua menjadi barometer kami Pak hari Iya, ini. iya. Mudah-mudahan kami dengan masyarakat yang hadir nanti dengan musyawarah kami, bagaimana solusinya, kan kita melihatnya dekat. Ya, Nah, jadi kami mohon maaf lah kalau misalnya salah kata atau duduk ini kurang Ya. berkenan. Ya. Mudah-mudahan Allah akan membukakan kolbu masyarakat di sini dan Amin. bagaimana kita bisa mendapatkan tanah wakaf itu Pak. Ya. Saya pun begitu juga Pak. Bicaraan saya tadi tak ada menyinggung tak apa. Saya terlebih dahulu minta maaf. Ya, enggak Pak, kita enggak ada. Namanya kita Biasa solusi kita. dengan sharing ini kan biasa. Iya, kita Saya di pun mantap kalau semuanya. Kalau diambil itu untuk menjalan yang benar, silakan aja Pak. Insya Allah Pak. Iya. Insya Allah nanti kita berunding Nah, dengan masyarakat yang lebih kurang hampir 10.000 orang ini. Ya. 10.000 Pak ya. Ya, celengan udah kita bagi nih Pak. Setiap rumah. Sebetulnya setiap rumah itu kena 200.000 aja Pak Ya. per tahun. Berarti kok 10.000 kan cuma 2 miliar target kita. Iya, target. Lain sumbangan dari masyarakat. Ya. Nah, itulah dia kita ceritanya Pak. Ya. Makanya Pak, dalam hal ini kan kita bukan sendiri individu. Iya. Masyarakat rame Pak. Rakyat rame. Jadi Betul, kita Pak. rapatkan dulu. Iya. Keputusan apapun yang terbaik Pak, itu keputusan musyawarah. Iya, Nah, musyawarahkan. dari masyarakat Pak ya kan. Iya. Kalau saya sih maunya libas terus Pak ya kan. Tapi apa daya? Ya apa daerah memang kita nggak ada. Kalau mau saya sebenarnya kalau nilai 10 miliar tuh mudahnya Pak. Kalau masyarakat itu kompak. Satu orang sejuta udah selesainya itu. Iya. Kali 10.000 orang. 10.000. Nah, kan selesai Pak. Iya. Artinya mufakat bersama ini yang akan ketemukan. Orang 200.000 aja Pak masih maju mundur. Ada yang mau bayar kadang-kadang. Ngeri kan? Ku minta lagi lah karena nggak ada jelas kuburan kalian. Nah. Kasihkan aja Pak. Karena setiap orang yang bayar Pak kita keluarkan sertifikat. Dan bunyi sertifikat itu setiap pemilik sertifikat ini berhak dikebumikan di tanah wakaf yang baru. Iya. Jadi kalau dia meninggal, saya meninggal nggak ada sertifikat. Kok kubur di jalan tol sana? Itu kita susun balik. Iya, Iya kita kan jam memang ini Pak. Iya, ini harus memang gitu ya. Buktinya ini kan kita nggak bikin gitu kan? Hah? Yang samping masjid ini. Ya ini kan bakal ditutup. Pak. Nah, ini dia. Karena itu entah dari mana dulu orang ada keluarganya, entah dia tinggal di Belawan, ada keluarganya di sini dibawa. Kalau di sini sedih Pak, ngubur. Kalau Bapak nengok orang ngubur di sini Pak, dikorek ini kan Pak, dapat mayat tadi Iya. Pak. Dikeluarkan dulu mayatnya. Nah, Dikorek lagi baru mayat ini dimasukkan, baru mayat dulu nyusul. Jadi gempet lah mayat. gempet. Nah, ini yang satu ustadz, yang satu pemabuk ya Nah. Pak. Gempet jumpa deh. Cuman coba di dalam kubur itu. Iya, itulah tadi kan penuh gitu kan. Itulah kita ini harus Umat kita pun gitu juga Pak. harus kita Umat ini kita kan. itu belakang terlurah itu. Iya. Insyaallah Pak. Insyaallah semuanya berjalan. Iya, inilah Jadi dia. kami yang di masjid ini Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti ada titik temu Jadi, ya, dan saya akan sampaikan sama Pak Tenggunya Pak. Iya, Pak. Nah itulah Pak ya kan. Iya. Mudah-mudahan ada titik temu, ada masyarakat, kami rapat. Kami harus saling rapat nih Pak. Iya, Yang masyarakat betul. mampu seperti itu tadi. Insya Allah Pak. Yang Kami kan sudah ada jejak digital ya Pak. Iya. Tinggal masyarakat tinggal Nah, tengok tapi aja kalau- Pak nanti di HP nih Pak, tengok dia.
Oh ada lagi nih, siapa lagi nih? Nah, iya. Kalau punya saya itu memang targetnya gitu. Ya insya Allah Pak, insya Allah pokoknya semuanya. Tapi sekarang nggak banyak income, cuma urus surat Iya. keluar dari Grand Sultan, masuk ke BPN, diterima, terdaftar, udah nggak masalah Mas. Ya artinya dari pembicaraan ini kan kita tahu Pak, Bapak ini butuh dana untuk pengurusan surat dulu. Pengurusan Iya. surat. Nah kalimatnya kan itu aja. Kan kita sampaikan ke masyarakat. Iya. Nah nanti kan masyarakat akan nanya, jadi suratnya ada, kita keluarkan, terus uang kita nggak ada, pakai apa kita bayarnya? Itu pasti pertanyaan. Ya sudah sabar dulu, kita tunggu dulu infonya. Nanti sama Tengku kita sampaikan Pak, insya Allah. Nggak panjang lebar kan, nanti kan payah. Jadi itu udah satu, Iya, udah ketemu. iya Pak, makasih banyak ya Pak. Makasih Mas Iya, ya. Pak. Kita permisi. Kita izin ya Pak. Iya, Saya Pak. sama-sama. Aku jumpa ya. Iya. Jumpa lagi kita. Mas ya. Ya insya Allah Pak. Bang, saya siap Pak. Iya. Iya. Ah, ya Pak. Iya.